saya melaporkan kasus teror yang saya alami pada hari Minggu malam sampai Senin pagi, dan teror itu pun juga masih berjalan sampai hari ini. Oke, saya cerita sedikit. Awalnya itu saya mengawali perjalanan saya ke Palembang. Saya terbang ke Palembang pada hari Sabtu untuk menemui seseorang di Palembang. Dan kemudian sesampainya saya di sana, saya datang dari Palembang hanya berdua orang, teman saya perempuan. Itu saya berpikir saya datang ke sana punya tujuan baik, ingin menemui seseorang tanpa ada niat sesuatu yang buruk. Setibanya saya di sana, saya langsung ke rumahnya. Ternyata saya dihadang oleh 10 preman. 10 preman ini mengintimidasi saya, tapi alhamdulillah saya masih bisa keluar dari perkampungan tersebut. Mungkin teman-teman bisa tahu daerah Tangga Buntung di sana itu kan sangat serem ya di Palembang. Lalu setelah saya pulang ke Jakarta hari Minggunya, karena saya tidak bisa menemui orang tersebut, akhirnya saya kembali lagi ke Jakarta pada hari Minggu sore tanggal 2 April. Setibanya saya di Jakarta itu saya menuju langsung pulang ke rumah yang ada di Kebayoran, karena memang saya mau bertemu dengan adik saya untuk ada hal yang mau saya bicarakan gitu. Jadi saya janjian ke sana, ya udah buka puasa bareng sama adik saya. Tapi setelah itu saya menyuruh staf saya untuk mengambil satu barang, dan dia melihat di depan pagar luar situ ada melihat 3 orang yang mencurigakan, berbadan tegap, rambutnya panjang, gondrong, dan seperti orang intel gimana sih gitu loh. Tapi karena saya tidak pernah melihat, jadi saya kurang tahu seperti apa. Lu jangan suka playing victim, Nindi Ayunda. Kan lu ratunya teror meneror. Ngapain lu minta perlindungan? Lu aja nyekap pembantu sama supir lu no, Lia sama Lema no, di Jakarta Selatan no, kasusnya no mandek. Kok tiba-tiba lu minta perlindungan? Lu aja tukang nyekap orang sama tukang gebugin orang. Alah, banyakan tingkah lu Nindi Ayunda. Ngapain lu ke Mabes? Mau ngasih surat biar laki lu bisa diundur gitu pemeriksaannya. Kepemilikan senjata yang gak ada izinnya. Kagak bakal didenge, emang lu siapa? Saya diinfokan oleh pembantu kejadian ada 3 orang tersebut. Akhirnya saya setelah sholat isya, saya baru makan malam itu bersama adik saya sekitar jam 10 kurang. Di hari Minggu ya, di hari Minggu. Lalu pada saat itu tiba-tiba pembantu saya naik, "Ibu, ada orang yang mencari Pak Dito," gitu loh. Nah, orang ini siapa gitu loh. Saya nggak tahu siapa. Tiba-tiba datanglah, semua saya suruh udah kunci semuanya, langsung suruh asisten rumah tangga saya itu suruh kunci. Tiba-tiba rame, datang 3, 5, 10, dan itu adalah oknum dari TNI. Jadi pada pukul 22 itu saya langsung panik, ada apa ini? Apakah kedatangan saya ke Palembang ini membuat ancaman untuk oknum TNI tersebut gitu loh. Akhirnya saya melaporkanlah ke Puspom TNI by phone waktu itu. Akhirnya di Puspom TNI itu mereka datang ke rumah dan melihat keadaan situasi sudah clear, baru saya evakuasi. Setelah itu kakak saya membuat laporan hari Senin tersebut, di hari yang sama. Hari Senin kakak saya membuat laporan ke Puspom. Nindi Ayunda, si muka kotak. Gimana rasanya diteror? Dulu gue diintimidasi, diteror banyak temen-temen gue, Dea, Diol, anak gue yang lagi main. Lu suruh kacung-kacung laki lu tuh, si Dito Mahendra tukang penipu itu tuh, ya yang cuma dibayar 1,5 sampai 3 juta buat neror rumah gue, nyoret-nyoret rumah gue, teror temen-temen gue. Kakak gue Kak Fitri, sekarang lu rasain lu langsung diteror, lu langsung sama anggota itu. Gimana rasanya digerebek? Kayak Serang Kota gerebek rumah gua. Kalau Serang mah Polres, kecil itu mah receh.
Nah, lu bayangin tuh TNI. Syukur-syukur lu gak dijedotin pala lu ke tembok. Lu ketemu sama gua. Jangan harap lepas lu. Indi Ayunda, ngapain lu ke Mabes ha? Sebagai istri sirinya Dito Mahendra. Udah ngaku lu sekarang istri sirinya. Nah, kenapa saya akhirnya datang ke sini? Karena saya meminta perlindungan LPSK atas terkaitnya peristiwa teror dan ancaman terhadap saya dan keluarga yang dilakukan pada hari Minggu, sejak mulai hari Minggu. Dan peristiwa ini sudah sangat menimbulkan trauma karena yang datang itu bukan hanya 1-2 orang, tapi betul-betul 30 orang dan saya sudah mendapatkan data-datanya. Orang itu pada malam itu di ketuanya itu adalah inisialnya HS, pangkatnya letkol, satuannya infanteri. Terima kasih ya teman-teman semuanya atas perhatiannya kepada Asmiranda. Benar pada hari ini tanggal berapa? Tanggal 6 April 2023 Papa Asmiranda meninggal dunia pada pukul 14:10 waktu Indonesia Barat. Mohon doanya untuk almarhum, mohon doanya juga untuk Asmiranda sekeluarga untuk bisa melewati masa kabung ini di usia 71. Aku belum sempat bertanya, tapi sejauh yang saya tahu Anda selalu ada di sebelahnya papahnya. Kak Asmiranda alhamdulillah sehat, kuat, masih bisa tadi dengan sigap juga, maksudnya sudah tabah ya gitu. Merasa kehilangan pasti sedih iya, tapi dia Asmiranda tabah, udah bisa ya tetap biasa aja untuk mengurusi segala macam administrasi yang berhubungan dengan pemakaman almarhum papa. Yang saya tahu terakhir sih dia sakit kanker, terus kita datang ya biasa warga kan, apalagi saya dari musola dari masjid ya sering datang untuk nengok beliau, kasih support buat dia gitu. Pertama dari usus dulu ya, dari perut dulu ya, terus ya udah parah udah. Nah kalau meninggalnya kenapa ya, saya hanya bisa menyampaikan di sini kalau beliau sudah meninggal ya pukul 14.10 hari ini gitu, dan akan dimakamkan besok sebelum sholat Jumat jam 10 pagi di pemakaman umum Serengseng Sawah, Jakarta Selatan. Kita seperti apa? Oh, Anda tidak pernah mendekatkan yang pribadi sekali sama saya tidak pernah. Ya kita tahlilan biasa gitu aja. Kalau Asmiranda saya sempat teleponan tapi tadi nggak kelihatan. Kalau nggak salah di Selasa masuk ke rumah sakitnya. Sehat dia, orangnya kuat, nggak kelihatan sakit. Orangnya baik, dermawan, terus ya sehat, maksudnya aktivitas terus, rajin sepeda. Sama warga baik sih, ramah juga. Cuman beliau ini masih baru di sini kan, kurang lebih baru 3 tahunan lah, termasuk warga baru. Jam 9, kurang lebih jam 9 nanti. Salim dulu abang, salim dulu. Tos dulu, tos aja.
Salim dulu. Tos dulu, tos aja. Yeay. Iya, cuma buka puasa aja sih gitu karena Ibel Umi pengen dong main ke rumah Umi, kita buka puasa bareng, ya udah ayo gitu. Kebetulan memang pas kemarin cuma acaranya sampai siang aja, sampai sore saya langsung buru-buru pulang karena Ibel mau ke rumah kan, dan kebetulan anak-anak juga pas lagi pada di rumah semua. Jadi akhirnya ya udah ke puasa aja udah gitu. Ya mungkin ya kalau sharing iya, bertanya iya, tapi kan ini lebih kepada apa namanya, dan saya juga hanya bisa memberikan solusi untuk menguatkan dirinya ya sebagai seorang wanita gitu, bahwa ya kita pasti diuji dengan apapun ujian di dunia gitu kan, ya tinggal kitanya mau kita sabar, kita ambil hikmah dari itu semua. Hanya itu sih, nggak lebih. Ya pastilah namanya wanita, apalagi dia anaknya masih kecil-kecil ya, pastilah gitu. Tapi saya yakin Ibel wanita yang cerdas, yang salehah, yang kuat. Dia tahu mana yang terbaik buat dia. Dia tahu apa yang harus dia lakukan. Ya enggak, karena kan mungkin dulu saya juga menemani sosok seorang yang dulu juga pemakai kan gitu. Maka mungkin ya ada curhatan itu, bagaimana sih menyikapi orang yang memakai itu seperti apa. Ya itu saya jelasin bahwa ya seperti ini gitu. Tapi ya hanya seperti itu, lalu saya hanya menguatkan saja. Ibel wanita yang salehah, yang tegar, dan dia tahu apa yang harus dia lakukan untuk dirinya sendiri, untuk anak-anaknya, untuk orang tuanya, untuk suaminya dia tahu, untuk mertuanya dia tahu lah gitu. Dia tahu yang terbaik untuk dirinya. Dan pasti apapun yang akan dilakukannya kelak kan pasti hasil dari istikharahnya dia. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.